Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita dalam program Sarapan Rohani JNH pada pagi yang indah ini, Jumat 31 Mei 2024. Kita selalu rindu menjadikan firman Tuhan sebagai dasar yang teguh dalam keseharian kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu pada istirahat kami dan membangunkan kami dalam pagi yang indah, sehingga kami bisa kembali bersukacita dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama saat ini. Biarlah firman Tuhan menjadi dasar yang teguh sebelum kami memulai segenap aktivitas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat dalam dua ayat, yaitu Yesaya 45 ayat 24 yang berbunyi, "Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu." Dan Markus 14 ayat 61 sampai 62, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Demikian dua ayat yang meneguhkan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam keseharian kita. Berdasarkan kedua ayat tersebut, saya menyusun sebuah renungan bagi kita semua yang berjudul Mempertanyakan Tuhan. Berbicara tentang mempertanyakan sesuatu. Tentu kita adalah makhluk yang suka bertanya-tanya. Sebagai contoh, mempertanyakan komitmen, misalnya komitmen pasangan kita, komitmen orang tua kita, atau komitmen anak-anak, dan komitmen rekan kerja dan sebagainya. Ketika kita mempertanyakan komitmen, tentu di situ ada suatu masalah atau ada relasi yang renggang. Dan bagaimana ketika Tuhan yang dipertanyakan? Mari kita lihat dan kita renungkan kedua ayat yang telah kita baca bersama-sama tadi. Dalam Yesaya, itu konteksnya adalah bangsa Israel. Pada saat itu adalah bangsa yang sudah tersesat, sudah jauh dari Tuhan, bahkan sudah tidak mendengar hamba-hambanya yang dikirim, dan juga hidup sudah bergaul dengan bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Mereka juga ikut-ikutan, dan juga tentu saja mereka jauh dari Tuhan. Ketika mereka sudah banyak berdosa, sudah banyak melanggar, dan hidup mereka merana, hidup mereka kalah oleh peperangan dari bangsa lain dan juga diasingkan ke Babel, mereka bertanya-tanya kepada Tuhan dan mereka marah kepada Tuhan. Padahal mereka yang salah, bukan Tuhan ya. Dan dalam Markus di sini juga ada imam besar dari agama Yahudi yang mempertanyakan apakah Yesus adalah Mesias, ketika dia ditangkap dan akhirnya hendak diadili sebelum pada akhirnya Yesus disalib. Mereka mencari alasan supaya Yesus itu disalib. Mereka mempertanyakan Yesus apakah ia adalah Mesias, karena mereka menganggap Yesus itu bukanlah Mesias yang mereka idamkan, bukan yang super power yang bisa membuat mereka menjadi bangsa yang besar, mengalahkan bangsa-bangsa yang lain. Nyatanya mereka tetap terjajah oleh Romawi. Dari dua ayat tersebut kita bisa merenungkan bahwa sesungguhnya Tuhan saja dipertanyakan ya, apalagi kita dengan sesama kita. Pasti sering kita saling mempertanyakan, terutama komitmen. Ketika kita renungkan, kapan saja kita bisa mempertanyakan Tuhan? Berdasarkan dua ayat tersebut, pertama,
Ketika hidup kita dalam masalah dan kita tidak mendapat pertolongan yang sesuai dengan masalah yang kita hadapi, disitulah kita mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan itu masih berkuasa atau tidak? Ataupun ketika hidup kita tidak sesuai dengan rencana dan keinginan kita ingin sukses tetapi kita gagal, kita ingin damai sejahtera tetapi banyak konflik. Situ kita mempertanyakan, apakah benar-benar Tuhan ini masih ada, benar-benar Tuhan ini masih menyertai kita, atau Tuhan meninggalkan kita. Begitu Bapak Ibu Saudara, ketika kita mempertanyakan Tuhan, sesungguhnya kita itu harus mempertanyakan dulu di dalam hati kita, apakah hidup kita ini seharusnya seturut dengan kehendak Tuhan, atau Tuhan yang harus ikut sama maunya kita. Itu yang harus kita renungkan berdasarkan kedua ayat tersebut. Apakah kita yang mendikte Tuhan, atau Tuhan yang merancang hidup kita dengan indah sesuai dengan kehendaknya? Kita harus sadar, Tuhan yang berkuasa, waktu Tuhan yang terbaik. Kan kita sering nyanyi ya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tetapi memang kita tidak mudah mengerti rencana Tuhan. Tetapi yang terbaik bisa kita lakukan adalah selalu menjalani apapun yang terjadi dalam hidup kita dengan baik, dalam pengharapan kepada Tuhan. Maka ketika kita sudah sadar waktu Tuhan yang terbaik dan kehendak Tuhan saja yang terjadi, maka ketika kita dalam masalah, kemudian kita akan dapat merenungkan bahwa apakah saya kurang beribadah, apakah saya kurang berdoa, kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan ketika hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki dalam keseharian kita masih bisa menyadari bahwa sesungguhnya apakah kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, atau kita mencari solusi dengan cara kita. Kita manusia yang lemah yang tidak tahu masa depan, mencoba mencari solusi sendiri. Itu sungguh sangat sulit ketika kita tidak mengandalkan Tuhan. Maka yang harus kita pertanyakan ketika kita dalam masalah atau hidup kita tidak sesuai dengan kehendak atau kemauan kita adalah, sejauh apa keimanan kita, sejauh apa kita masih berpegang kepada Tuhan. Bukannya Tuhan yang kita pertanyakan, karena Tuhan sudah merancang kehidupan kita dari awal sampai akhir. Maka yang bisa kita lakukan adalah syukuri apa yang kita miliki dalam kehidupan kita dan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena ketika Tuhan sudah memberikan kita jalan sesuai dengan kehendaknya, itulah yang terbaik dan membawa kelegaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu Yesus adalah Alfa dan Omega, Dia tahu kehidupan kita dari awal sampai akhir. Maka berserahlah kepadanya. Dan ketika kita mendapat masalah atau hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sesungguhnya Tuhan itu mau kita itu dekat kepadanya, selalu mencarinya. Karena kalau hidup kita baik-baik saja sesuai dengan kehendak kita, lur ceritanya semua, kita akan cenderung sombong dan membanggakan diri, dan kita lupa sama Tuhan. Kasih Tuhan itu ada dalam suka dan duka kita. Maka terakhir, jangan salah paham sama Tuhan. Karena nanti kalau Tuhan sudah memberikan kita jalan yang terbaik sesuai dengan kehendaknya, kita bisa malu. Karena kita sebagai anak-anak Kristus dari awal sampai akhir sudah Tuhan selamatkan. Yang perlu kita pertanyakan, sejauh apa kita masih berpegang kepadanya, bukan sejauh apa Tuhan itu dapat kita atur menjadi sesuai apa yang kita mau. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur
firman Tuhan ini kembali menyadarkan kami bahwa sesungguhnya kami tidak harus mempertanyakan Tuhan, karena Tuhan ingin kami selalu dekat denganmu, dan Tuhan punya rancangan yang terbaik dan waktumu yang indah bagi kami. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam segenap keseharian kami. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus memberkati, menyertai, menginspirasi hidup kita hari lepas hari. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.